Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini masih dengan persamaan nilai mutlak, namun dengan bentuk yang berbeda. Pada video-video sebelumnya kita sudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang ketiga, yaitu jika kita menjumpai mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, untuk menyelesaikan ini nanti yang dilakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita akan bahas untuk bentuk yang terakhir ini atau bentuk yang ketiga dari persamaan nilai mutlak. Oke, sekarang langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian, saya singkat dengan HP, dari mutlak 5x dikurangi 2 sama dengan mutlak x dikurangi 6. Nah, di sini ada penyelesaian. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Caranya adalah mengkuadratkan kedua ruas, artinya ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kuadratkan. Oke, maka setelah dikuadratkan menjadi mutlak 5x dikurangi 2, ini dikuadratkan sama dengan mutlak x dikurangi 6 juga dikuadratkan. Ya. Nah, setelah ini ada tanda mutlak dikuadratkan, nanti tanda mutlaknya itu hilang sehingga menjadi 5x dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan x dikurangi 6 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi tanda mutlaknya itu hilang, dia menjadi kurung biasa setelah dikuadratkan, tapi kuadratnya ini masih ada, hanya tanda mutlaknya berubah menjadi kurung biasa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus ingat a kuadrat dikurangi b kuadrat itu nilainya sama dengan a tambah b kali A dikurangi B. Nah, ini yang harus diingat. Nah, tadi kan terakhir kita peroleh ini ya. Oke, kita jabarkan ke sini. Ketika kita akan menggunakan bentuk yang ini, maka di sini kan ada tanda negatif ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Biar bentuknya menyerupai seperti ini, maka ruas yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kanan pindah ke ruas sebelah kiri. Di sini kan tandanya positif, setelah pindah nanti negatif menjadi sebelah kirinya 5x dikurangi 2 dikuadratkan, ini positif pindah menjadi negatif x dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan, ini kan sudah pindah ke kiri ya. Kalau ini sudah pindah maka ruas kanan tersisa 0. Nah, begitu cara mengerjakannya. Sekarang perhatikan apakah bentuknya ini sudah sama dengan ini. Sudah sama ya, di sini bunyinya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini juga A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, misal 5x dikurangi 2 ini sebagai A, x dikurangi 6-nya ini sebagai B. Sudah sama ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jabarkan ini. Bunyinya harus A tambah B kali A dikurangi B sama dengan 0. Nah, sekarang kita kembalikan nilai A dan B-nya. Tadi A kita misalkan dengan 5x dikurangi 2, nilai B-nya yaitu x dikurangi 6. Di sini A tambah B.
A tambah B, maka bisa kita tuliskan dengan A-nya kita kembalikan 5X dikurangi 2 ditambah B-nya yaitu X dikurangi 6 dalam kurung X dikurangi 6 kali yang sebelah sini A dikurangi B, A-nya yaitu 5X dikurangi 2 dikurangi dalam kurung B-nya X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini ya. Nah, kemudian sini 5X dikurangi 2. Di sini kan ada kurung nih. Nah, kita buka kurungnya, positif kali X ketemu positif X. Kemudian positif kali negatif 6, ketemunya adalah negatif 6 kali yang sini 5X dikurangi 2, tanda kurungnya juga dibuka, negatif kali X, ketemunya adalah negatif X, kemudian negatif ini kalikan dengan negatif 6, ketemunya adalah positif 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bawa ke sini ya, dari sini. Ini 5X, kelompokkan dengan yang sama-sama punya X. Ada positif X, kemudian ini yang nggak punya X ada negatif 2, negatif 6, kali yang sini 5X dikurangi X, ya kan, kelompokkan yang punya X dulu, kemudian negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang sini 5X tambah X jadinya 6X, kemudian negatif 2, negatif 6, negatif 8, kali 5X dikurangi X, 4X, negatif 2 tambah 6, hasilnya adalah positif 4 sama dengan 0. Oke, kalau sudah sampai di sini, udah menjabarkan ini ya, sampai di sini, maka nanti masing-masing ini kita sama dengankan 0. Yang pertama ini 6X dikurangi 8, kita sama dengankan 0. Yang mau dicari X-nya, maka 6X sama dengan 0, negatif 8 pindah menjadi positif 8, 6X sama dengan 0 tambah 8, 8X sama dengan 8, 6-nya pindah, awalnya perkalian menjadi pembagian. Bisa disederhanakan? Bisa ya, kedua-duanya tak bagi dengan 2. Nah, maka X sama dengan 8 dibagi 2, 4 per 6 bagi 2, 3. Nah, kalau yang mengkuadratkan kedua ruas, kita tidak usah melihat syarat yang harus terpenuhi, seperti definisi. Udah ketemu X-nya 4/3. Sekarang, untuk yang ini, kita juga sama dengan 0. 4X tambah 4 sama dengan 0. Ya kan? Mau cari X-nya, 4X sama dengan 0, positif 4 pindah menjadi negatif 4. 4X sama dengan 0 dikurangi 4, negatif 4. X sama dengan negatif 4, 4-nya pindah ruas menjadi pembagian. X sama dengan negatif 4 dibagi 4, hasilnya negatif 1. Nah, ketemu nilai X-nya ada 2, yaitu 4/3 dan negatif 1. Ingat, kalau bentuk yang ketiga itu tidak ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi semua nilai X-nya itu langsung kita ambil saja sebagai himpunan penyelesaian. Maka di sini HP sama dengan ada 4/3, negatif 1. Nah, caranya lebih mudah ya untuk cara yang ketiga ini. Jadi 4/3 dan negatif 1 adalah himpunan penyelesaian dari mutlak 5X dikurangi 2 sama dengan mutlak X dikurangi 6.
Sekarang ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 7 sama dengan mutlak 2x tambah 3. Nah, caranya sama seperti yang pertama tadi ya. Penyelesaian. Karena kedua fungsi dimutlakkan, ya kan? Dan ada tanda sama dengan, maka caranya adalah mengkuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan mutlak 3x tambah 7 dikuadratkan sama dengan mutlak 2x tambah 3 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka tanda mutlaknya hilang ya, menjadi kurung biasa, menjadi 3x tambah 7. Ingat masih ada kuadrat tapi ini bukan tanda mutlak, sama dengan tanda mutlaknya hilang menjadi kurung biasa, 2x tambah 3 dikuadratkan. Nah, ingat kalau menyelesaikan soal ini yang perlu diingat apa tadi? Ingat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B, A dikurangi B. Nah, ini yang harus kalian ingat. Oke, dari sini biar bentuknya seperti ini ya kan, biar A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka 2x tambah 3 dikuadratkan ini harus pindah ke kiri, ke kiri. Maka ini menjadi 3x tambah 7 dikuadratkan, positif ya, pindah menjadi negatif. Negatif dari 2x tambah 3 dikuadratkan sama dengan, kalau yang kanan pindah ke kiri maka ruas kanan tersisa 0. Nah, sekarang perhatikan di sini bentuknya sama, 3x tambah 7 kuadrat dikurangi 2x tambah 3 kuadrat, ini juga A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita misalkan 3x tambah 7 ini nilai A, 2x tambah 3 sebagai nilainya B, ya kan? Bentuknya sama ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sini juga A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, siapa itu A kuadrat dikurangi B kuadrat? Yaitu A tambah B kali A dikurangi B sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan sebelah sini ya. A tambah B kali A dikurangi B. Kita kembalikan, A-nya tadi 3x tambah 7, B-nya adalah 2x tambah 3 dalam kurung A. 3x tambah 7 ditambah B ditambah dalam kurung B-nya ini 2x tambah 3 kali, nah sekarang yang sini A 3x tambah 7 dikurangi B, dikurangi B-nya adalah 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, yang ini dijabarkan 3x tambah 7, ada kurung, kita buka dulu kurungnya, positif kali positif, hasilnya positif. Positif 2x. Kemudian positif kali positif 3, hasilnya positif 3. Sekarang yang sebelah sini, 3x tambah 7, kurungnya ini dibuka sehingga negatif kali 2x ketemunya adalah negatif 2x. Kemudian negatif kali 3, hasilnya adalah negatif 3 sama dengan 0. Nah, yang sini dioperasikan, yang punya X kita kelompokkan, 3x, dia punya teman 2x, ya kan, karena sebelah sini nggak ada lagi yang punya X, sekarang kita kelompokkan yang tidak punya X, ada positif 7 ditambah 3 kali, yang sebelah sini juga kelompokkan 3x, temennya negatif 2x, kemudian yang nggak punya x ada positif 7 dikurangi 3 sama dengan 0, ya kan? 3x
tambah 2x, ketemunya adalah 5x. Kemudian positif 7, positif 3, hasilnya adalah positif 10 kali yang sini. 3x dikurangi 2x, hasilnya x, ya, ini ke sini. Terus positif 7 dikurangi 3, hasilnya adalah positif 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini apa tadi yang harus dilakukan? Masing-masing kita sama dengan kan 0. Yang pertama 5x tambah 10 sama dengan 0, yang dicari x-nya, maka ini 5x sama dengan 0, positif 10 pindah menjadi negatif 10. 5x sama dengan 0 dikurangi 10, negatif 10x sama dengan negatif 10. 5 perkalian pindah menjadi pembagian, x-nya adalah negatif 2. Dari negatif 10 dibagi 5. Kalau ini sudah disama dengan kan 0, sekarang yang satunya x tambah 4 juga harus disama dengan kan 0. X sama dengan 0, positif 4 pindah menjadi negatif 4. X sama dengan 0 dikurangi 4, yaitu negatif 4. Nah, ingat, ini kan mengkuadratkan kedua ruas ya, jadi tidak ada syarat yang harus terpenuhi. Semua x-nya diambil, yaitu ada x sama dengan negatif 2, sini ada x sama dengan negatif 4. Jadi, HP-nya ada 2, siapa dan siapa? Negatif 2, negatif 4. Nah, beginilah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan bentuk yang ketiga, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Setelah dikuadratkan, jangan lupa ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A dikurangi B. Nah, nanti dibentuk seperti ini, A tambah B, A dikurangi B. Setelah sampai sini, jangan lupa masing-masing ini harus kita sama dengan kan 0, ya kan? Kemudian semua nilai x-nya kita tuliskan pada HP atau himpunan penyelesaian. Oke, tadi sudah saya berikan contoh mengenai bentuk persamaan nilai mutlak. Jika ada mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka nanti caranya yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, sekarang kita flashback ke video yang sebelum part ini. Sebelumnya itu ada bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua jika ada mutlak fx ditambah atau dikurangi mutlak gx sama dengan suatu konstanta. Ketika kita menjumpai bentuk ini, maka kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Nah, kemudian selain bentuk yang kedua ini, ada bentuk yang pertama sekali kita pelajari, yaitu ketika ada mutlak fx sama dengan suatu konstanta, kita menyelesaikan ini menggunakan definisi, ya kan? Ini ada di video yang persamaan nilai mutlak part 1 dan part 2. Nah, di part 1 dan part 2 ternyata untuk menyelesaikan bentuk mutlak fx sama dengan k, selain dengan definisi, kita juga bisa menyelesaikan persamaan ini dengan cara yang sama, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, oke. Kita kembali lagi ke bentuk yang seperti ini, tetapi sekarang kita akan menyelesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau di video ini kan sudah diselesaikan dengan definisi, sedangkan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Saya akan mengambil contoh yang ada pada video part 1 ini. Contohnya di situ kemarin ada tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 3 sama dengan 5. Nah, kemarin kita sudah selesaikan ini dengan definisi, sekarang kita akan menyelesaikan dengan mengkuadratkan
kedua ruas. Nah, jika kita akan mengkuadratkan kedua ruas, maka langkahnya sama seperti tadi yang kita lakukan. Kedua ruas ini kita kuadratkan, maka menjadi mutlak 2x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 5 juga kita kuadratkan. Ingat tadi ketika ada tanda mutlak dikuadratkan, maka tanda mutlaknya berubah menjadi kurung biasa. Di dalamnya masih sama, ada 2x tambah 3. Jangan lupa masih ada tanda kuadrat, hanya kurung mutlaknya berubah menjadi kurung biasa, sama dengan ini 5 kuadrat. Nah, tadi kalau ada bentuk yang begini kita harus ingat. Apa tadi yang harus kita ingat? Ingat bahwa jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu nilainya sama dengan A tambah B kali A dikurangi B. Nah, ini kan tadi yang harus selalu kita ingat ya, jika kita mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kemudian dari sini, biar kita mempunyai bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka 5 kuadratnya harus pindah ruas ke kiri ya. Diperoleh di kiri sudah ada 2x tambah 3 dikuadratkan, 5 kuadrat pindah ruas menjadi negatif 5 kuadrat, sama dengan di sebelah kanan sudah pindah ke kiri, maka ruas kanan sekarang tersisa 0. Nah, sekarang bentuknya sudah menyerupai ini ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita misalkan yang ini sebagai nilai A dan 5 ini sebagai nilainya si B. Nah, sekarang persamaan ini sudah berbunyi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan siapa? Sama dengan A tambah B kali A dikurangi B, sama dengan 0. Kita kembalikan nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu 2x tambah 3 ditambah nilai B-nya adalah 5 kali A dikurangi B. A-nya 2x tambah 3 dikurangi B-nya yaitu 5, sama dengan 0. Nah, kita operasikan ini. 2x 3 ditambah 5 ketemunya positif 8 kali yang sini 2x 3 dikurangi 5 yaitu negatif 2, sama dengan 0. Nah, jika sudah sampai sini, jangan lupa masing-masing ini harus kita sama dengan kan 0. Ya kan, yang sini dulu. 2x tambah 8 sama dengan 0. Mau cari x-nya, maka 2x sama dengan 0 positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. 2x sama dengan 0 dikurangi 8. Negatif 8. Nah, nilai x-nya yaitu negatif 8, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian. Negatif 8 dikurangi 2 adalah negatif 4 ya. Negatif dibagi positif, negatif. Nah, sekarang jabarkan yang sebelah sini. 2x dikurangi 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 0, negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. 2x sama dengan 0 tambah 2 hasilnya 2. X sama dengan 2, 2 yang sebelah kiri pindah menjadi pembagian. 2 dibagi 2 nilainya adalah 1. Nah, karena ini kita menggunakan mengkuadratkan kedua ruas, maka berapapun nilai x-nya kita ambil sebagai himpunan penyelesaian, gitu ya. Nah, kita ambil ini ada negatif 4 dan ada juga nilai x-nya yaitu 1. Langsung kita tuliskan ke HP. Oke, di sini himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan ada negatif 4, sebelah sini 1. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk persamaan mutlak 2x tambah 3 sama dengan 5. Kalian bisa cek soal ini di video part 1, nanti ketemunya juga sama. Saat itu kita mendapatkan juga himpunan penyelesaiannya.
negatif 4,1. Artinya untuk bentuk yang seperti ini kalian boleh pilih, mau pakai definisi boleh, mau mengerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas pun boleh gitu ya. Kemarin kalian sudah lancar mengerjakan persamaan seperti ini menggunakan definisi, kemudian sekarang jika mau mencoba menggunakan kuadratkan kedua ruas pun boleh gitu. Jadi ingat, jika ada bentuk yang seperti ini kalian boleh pilih, bisa pakai definisi, bisa mengkuadratkan kedua ruas, ya kan? Kalau yang bentuknya begini, ada mutlak fx ditambah atau dikurangi mutlak gx sama dengan suatu konstanta, satu-satunya cara itu menggunakan definisi. Di video sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Kemudian bentuk yang ketiga ini, jika ada mutlak fx sama dengan mutlak gx, yaitu bisa menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, jika mengkuadratkan kedua ruas, rumus ini yang harus selalu diingat, ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A dikurangi B. Tetapi jika menggunakan definisi, maka kalian harus mengingat bagaimana cara mendefinisikan suatu fungsi nilai mutlak. Nah, beginilah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.